tinggal sisa satu musuh lagi nih. Harusnya bisa menang mudah kan? Gue samperin dengan tingkat kepedean 100%. Tapi pas udah di depan muka, gue baru sadar lagi megang Scar. Oke guys, mari kita buka lembaran baru di ronde pertama ini. Honestly, pas awal masuk room tuh gue kayak, vibes-nya agak lain ya. Tapi tenang, tingkat kepedean gue sama anak-anak tongkrongan di awal game ini masih di angka 100%. Nomor debat. Di sini, gue mutusin buat beli pistol USB dulu. Ya lala, cewek hemat yang mandiri lah ya. Haha. Nah, pas pagernya kebuka, gue langsung gaspol lari memutar lewat jalur samping. Ogah banget ya kan lewat tengah. Ntar malah jadi pusat perhatian. Males banget. Di sini gue coba scanning pergerakan mereka. Sambil ngelak dikit sih. Tapi it's okay, tetap slay. Gue juga teriak-teriak manja di mic, biar tim gue nggak main pencar-pencar. Soalnya kalau main CS gini, kalau udah diculik satu di awal ronde tuh, rasanya kayak ditinggal pas habis sayang Mia. Bikin males lanjut, pusing. Terima kasih. And then, gak lama kemudian, pecahlah tuh perang dunia ketiga di area tangga. Suara tembakan udah jedok rame banget. Bikin panik tapi seru. Insting perang gue langsung meronta-ronta ya guys. Gue coba bikin tipis-tipis di balik tembok, nembak musuh yang posisinya agak offside. Dan oh my god, tumben banget di ronde pertama ini. Aim gue masih lurus kek. Jalan tol, gak ampas-ampas amat. Satu persatu musuh mulai kena cicil darahnya. Rontok semua. Entah, di sini teman gua sempet ada yang hampir knock dong. Panik dikit nggak ngaruh. Langsung lah gua cover, pakai kekuatan bulan, nembak Seiya de Jadenia, sampai musuhnya yang malah balik merangkak pasrah. Tipsnya gua udah berasa kayak hero penyelamat banget di sini. Padahal mah aslinya juga deck digen setengah mati. Takut malah gua yang digulung, haha. Tapi demi poin pertama, kita harus tetap sok keras dan cool. Ya enggak? Lihat nih, di sini gua berusaha nembak musuh, tapi aim gua nggak ada merah. Di awal ronde ini, jujur, gue masih ke bawah suasana kemenangan ronde pertama ya. Jadi, jalannya agak sombong gimana gitu. Di sini gue mutusin buat inch by senjata, dan entah angin dari mana, tangan gue malah kegeser beli Scar. Padahal dalam hati udah kayak, for your page, gue tadi malam gak nyuruh bawa Scar deh. Tapi ya, sudahlah ya. Mari kita coba gas aja dengan penuh rasa percaya diri yang agak dipaksakan. Pas bundarannya kebuka, gue langsung buru-buru lari nyari posisi lagi. Tapi kok ya, vibes-nya langsung kerasa beda banget sama ronde 1 tadi. Musuhnya kayaknya udah mulai panas, dan langsung nyebar ke segala penjuru map. Gue coba naik turun tangga, geser kanan kiri, tapi kok agak blank ya? Mau kemana? Mana sempat entry dikit lagi? Bener-bener bikin emosi jiwa cewek imut ini. Gue cuma bisa teriak-teriak di mic. Ini musuhnya di mana sih? Jagain gue dong, jangan ditinggal sendiri. Dan benar saja dugaan gue. Tiba-tiba pecah lagi tuh baku hantam di area tengah. Teman-teman gue udah pada sibuk perang sendiri-sendiri. Dan gue terpisah dari peradaban. Pas gue lagi celingukan, oh my god, mendadak ada musuh nongol tepat di depan muka gue. Otomatis, screaming manja dong gue di kamar. Di momen ini kita langsung terjebak di situasi duel 1 versus 1 yang sangat amat menegangkan. Jantung gue udah jedok-jedok ya, musik TikTok. Nah, disinilah puncak komedinya dimulai guys. Harusnya kan kalau duel jarak sedekat ini tuh pakainya Thompson atau MP40 ya kan, biar auto knock. Tapi karena gue panik setengah mati, tangan gue malah tetap megang Scar. Gue nembak Seiya de Jadenia sambil nahan tombol fire. Tapi ya, namanya juga Scar dipakai jarak dekat, pelulunya malah mabuk kemana-mana. Aimnya buyar ke langit, musuhnya pasti batin. Ini cewek lagi ngajak ngedance atau gimana sih? Haha. Jujur ya, habis tragedi blunder pakai Scar di ronde 2 tadi, mental gue tuh sebenarnya agak sedikit berguncang ya kan. Tapi ya, hello, gengsi dong kalau kelihatan sad di depan musuh. Jadi di sini gua sama anak-anak langsung buru-buru reset mental di base, beli senjata yang benar, dan nyusun strategi baru buat misi balas dendam. Pas bundaran pelindungnya kebuka, gua langsung ambil jalur yang agak aman sambil nempel ketat sama temen tim gua. Ogah ya, sendiri-sendiri lagi kayak tadi. Ngeri diculik tar. Gua nangis lagi di pojokan. Haha, pas kita mulai masuk ke area pertempuran, situasinya tuh langsung chaos dan tegang banget guys. Suara tembakan udah jedok di mana-mana. Tapi untungnya di ronde ini anak-anak tongkrongan gua lagi pada dapet hidayah. Mereka kompak banget jagain dan backupin gua dari belakang. Gua coba picking manja dari balik balok sambil nyari sudut yang pas buat nyari musuh yang lagi lengah. Dan oh my god, tiba-tiba ada satu musuh yang posisinya agak offside. Langsung aja gua sembur peluru saya di Jadenia.
sampai dia merangkak pasrah di lantai. Sumpah, rasanya tuh puas banget. Dendam kesumat di ronde 2 langsung terbayarkan tuntas di sini. Tim kita bener-bener nge-push mereka sampai nggak dikasih napas sama sekali. Oh my god! Wow! Baru juga sedetik gua sombong di ronde 3 tadi. Di ronde ini kayaknya gua langsung kena karma instan deh. Asli, di awal ronde gua masih sok-sokan pede parah. Ya kan, jalan paling depan sambil mikir strategi mau bokongin musuh lewat jalur buta. Pokoknya dalam hati gua udah kayak, aman lah ya, 1 ronde lagi kita menang, kelar nih game. Tapi ya namanya juga ekspektasi cewek, suka ketinggian, haha. Pas bundelannya kebuka, gue langsung ambil inisiatif buat lari memutar sendirian. Nah, disinilah kesalahan fatal gue dimulai. Gue tuh kepedean banget, mau main flank tanpa koordinasi sama tim. Alhasil, gue malah terjebak di posisi yang super duper gak enak banget. Bener-bener offside parah, dan malah gue yang dikepung balik sama musuhnya. Di mic gue udah mulai teriak-teriak manja lagi. Tolongin gue dong, ini gue salah jalan. Musuhnya rame banget di sini. Apa nih? Dan bener aja dong, pas gue lagi panik nyari tempat ngumpet, mendadak ada musuh nongol dan kita langsung adu tembak. Di momen krusial ini, entah setan apa yang merasuki tangan gue, emang gue mendadak ampas dan burik banget guys. Pelurunya bener-bener nggak ada yang masuk ke badan musuh, malah turben-turben manjat langit kek kembang api tahun baru. Sumpah di sini gue langsung gemes sendiri, pengen nangis. Ya, udah, karena posisi gue udah gak tertolong dan gue seburik itu, akhirnya gue langsung didepak balik ke lobby sama musuhnya. Ronde keempat resmi lepas dari tangan kita, dan musuh berhasil nyamain kedudukan jadi 2 sama. Jujur ya, pas masuk ronde ini, gue tuh udah mulai ngerasa ketar-ketir. Gimana gitu? Soalnya, skor kita kan udah imbang 2-2. Di awal ronde, pas lagi fase beli senjata, otak gue tuh sebenarnya udah ngingetin, belinya Thompson atau MP40 aja please, biar aman. Tapi ya namanya juga tangan, gue suka punya pikiran sendiri ya. Entah dapat bisikan gaib dari mana, gue malah enjoy senjata Scar lagi dan lagi. Sumpah, di sini gue udah pasrah. Mari kita lihat sekocak apa ronde ini berjalan. Pas bundaran pelindungnya kebuka, gue langsung buru-buru lari nyari posisi di balik tembok. Di sini gue sengaja nggak mau jojo dari temen tim gue, bener-bener nempel kayak perangko. Karena gue tahu mental gue lagi agak rada-rada ampas, habis kalah di ronde tadi. Sepanjang jalan gue nggak berhenti yapin di mic, ngomongin musuhnya kira-kira bakal end rush dari mana, sambil sesekali lompat-lompat manja biar kelihatan lincah. Padahal mah aslinya juga bingung mau ngapain. Pokoknya situasinya tuh benar-benar menegangkan tapi harus tetap kelihatan slay. Dan benar saja dugaan gua. Gak lama kemudian langsung pecah lagi tuh perang dunia di area tengah. Suara tembakan udah jedek-jedek rame banget bikin jantungan. Pas lagi rusuh-rusannya, tiba-tiba ada musuh yang langsung end rush ke arah gua. Di momen krusial ini, drama komedi jilid 2 pun resmi dimulai guys. Bukannya buru-buru ganti ke pistol atau senjata jarak dekat lainnya, gua malah nekat open war pakai Scar lagi dong. Jaraknya tuh padahal cuma seupil, tapi gua malah nembak brutal pakai teropong R. Ya ampun, pelurunya bener-bener buyar ke langit kayak kembang api. Nggak ada yang masuk ke badan musuh sama sekali. Nangis banget. Ya udah, karena gua adu mekanik pakai senjata yang salah di jarak yang salah, akhirnya gua langsung dirujak balik sampai merangkak pasrah tak berdaya di lantai untuk kesekian kalinya. Tim kita pun langsung kewalahan karena kekurangan orang. Dan akhirnya ronde kelima ini resmi lepas lagi dari tangan kita. Skor pun berbalik jadi 2-3 buat keunggulan musuh. Di sini pas lagi di base beli senjata, gue udah komit dalam hati. Kayak tangan kali ini pilot Thompson jangan macem-macem lagi. Di sini gue coba ngikutin pergerakan teman-teman gue sambil terus ngoceh di mic. Jagain gue play. Gue dapat firasat buruk nih ronde ini. Langkah kaki musuh udah kedengeran deket banget. Dan suasana di map benar-benar seserem itu guys. Gue cuma bisa lompat-lompat manja di balik tembok sambil nahan napak, nyiapin mental buat adu mekanik terakhir yang menentukan nasib kesialan gue di game ini. Bukannya mundur atau ngumpet di balik blue wall, gue malah nekat maju paling depan, bawa Scar buat war jarak dekat. Dan ya ketebak lah ya, di saat musuhnya udah siap nembak pakai senjata close combat yang fire rate-nya cepet banget, gue malah sibuk enchker kek nyari takjil. Sampai jumpa di blunder berikutnya ya.